البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis masih seputar sebab-sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita ambil termasuk sebabnya adalah manakala ada seseorang dalam sehari ini ya, dia puasa, kemudian memberi makan orang miskin, kemudian menghantarkan jenazah, kemudian mengunjungi orang sakit. Nah, empat-empatnya ini dia lakukan dalam sehari tersebut, maka jaminannya surga. Sebagaimana kisahnya siapa? Kisahnya barakallahu fikum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW berkata kepada segenap para sahabat, siapa di antara kalian yang pada hari ini puasa? Kata Abu Bakar, aku. Siapa yang di antara kalian yang pada hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku. Siapa di antara kalian yang pada hari ini memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, aku. Siapa pada hari ini di antara kalian yang mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, aku. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, mastama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Empat amalan ini tidaklah terkumpul pada satu orang dalam sehari tadi itu, empat amalan tadi itu, melainkan dia masuk surga. Masya Allah. Kemudian hadis yang kedua kemarin berisikan tentang sebab-sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia bersih dari tiga perkara, ya kan? Pertama, kiber, kesombongan. Kedua, ghulul, dia tidak berkhianat, tidak mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, dan juga bersih dari hutang, dain. Itu yang ketiga kemarin. Yang hafal dua-duanya barakallahu fiik, untuk meringkas waktu seperti biasanya. Nah, berdiri semuanya yang hafal dua-duanya. Kalau hafal cuma satu setelahnya. Jadi yang pertama yang hafal dua-duanya terlebih dahulu, nanti yang berikutnya yang hafal cuma satu yang pendek tidak masalah juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita bagi dua, ashabul yamin sama ashabu ashimal. Tafadhalu. Yang hafal dua-duanya. Semuanya hafal dua-duanya.
ثوبا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة والكبر والغلول والدين والأحمد. Al-kibru wal ghulul, utang, apa? Ahmad. Naam, a'anakumullah, ahsantum, barakallahu fiik. Yang hafal satu tafadhalu. Apa? Dakhala jannah. Bari'un min salasin. Ayo na'am. Ayo na'am, barakallahu fiik. Ahsantum, a'anakumullah. Insyaallah kita selesaikan malam ini. Kamis tinggal setoran nanti insyaallah kitab ini selesai biidznillah. Qala al-mu'allifu asbahullah min asbabi dukhulin nar. Setelah kita selesaikan sebab-sebab seseorang masuk surga, sekarang kita membaca sebab-sebab seseorang masuk neraka, wal iyad billah. Allahumma sallim sallim. Termasuk sebab-sebab masuk neraka. Pertama, al-udwan wat tabarruj was sufur. Ini termasuk sebab-sebab yang memasukkan seseorang ke dalam neraka. Pertama adalah al-udwan, permusuhan. Yang kedua, tabarruj, berhias. Nah, seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah, menampakkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan laki-laki ajnabi, atau menggunakan barakallahu fikum, alat-alat kecantikan ditampakkan di hadapan laki-laki ajnabi atau yang semisalnya, tabarruj. Yang ketiga, sufur, itu para wanita menggunakan wangi-wangian. Paham ya? Menggunakan wangi-wangian juga termasuk sebab seseorang terancam masuk neraka. Maksudnya bagi wanita. Kalau wangi-wangian kan memang khusus bagi para wanita ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini, barakallahu fikum hidakumullah, hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini sering antum dengar, jadi enggak asing lagi di telinga antum dan sangat mudah untuk dihafal. Setelah hadis ini pendek-pendek ini, tiga-tiganya pendek semuanya setelah ini nanti. Rasulullah SAW berkata, sinfan min ahlin nar lam arahuma. Dua jenis orang, dua macam orang termasuk penduduk neraka yang aku belum pernah melihat kedua-duanya. Siapa dua orang tersebut? Pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama, suatu kaum yang bersama mereka cambuk cemeti. Cemeti. Seperti apa? Seperti ekor-ekor lembu atau sapi. Paham ya? Yang mereka menggunakan untuk memukuli manusia. Ini adalah semacam ungkapan tentang pemimpin yang zalim. Paham ya? Barakallahu fikum. Al-umara ad-dhalamah, itu para pemimpin yang zalim. Dipermisalkan seperti ini. Suatu kaum mereka punya cemeti yang digunakan untuk mencambuk manusia, mendolimi rakyatnya maksudnya ya. Barakallahu fikum, tidak berlaku adil terhadap rakyatnya. Inilah beratnya pemimpin.
Jadi pemimpin itu tidak ringan, apalagi yang dipimpin adalah negara. Di bawahnya ada rakyat sipil, banyak manusia. Faham ya? Mimpin rumah tangga saja berat, apalagi mimpin negara. Nah, makanya jangan sampai terpetik di benak antum ingin jadi RT, jadi RW, berat. Paham ya? Apalagi jadi apa? Kadus, kades, camat, bupati, gubernur. Paham ya? Nah, menteri atau presiden misalkan, hati-hati barakallahu fiik. Pemimpin itu tidak apa? Ringan. Nah, karena nanti dimintai pertanggungjawaban kalau dia keliru memimpin, bahaya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Adil tidak, jujur enggak, amanah atau tidak. Paham ya? Nah, makanya hati-hati, jangan bermudah-mudahan apalagi menyodorkan dirinya untuk jadi pemimpin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, lama enggak ngaji, enggak nampak ternyata dia apa? Nah, sudah masuk dalam daftar calon legislatif. Allah musta'an. Kondisikan, jangan. Kalau sudah masuk dalam pintu pemerintahan itu bahaya. Nanti banyak perkara-perkara yang dilanggar dalam syariat itu. Paham ya? Banyak pakaian-pakaian yang seharusnya syar'i jadi enggak syar'i. Paham ya? Lebih baik menjadi apa kemarin? Rakyat sipil, tapi di atas sunnah. Paham ya? Nah, karena pemimpin itu berat. Coba sekarang ya, taruhlah antum masih, walhamdulillah para thalabatul ilm, para santri masih bujangan ya. Itu masih memimpin diri sendiri. Nanti kalau sudah berkeluarga, yang dipimpin istri, anak, itu pemimpin sudah antum di situ. Paham ya? Enggak usah kepikir mau jadi RT. Paham ya? Atau RW misalkan, pimpin dulu yang ada di hadapannya. Nah, ini lihat ini. Dua orang, dua jenis, dua macam manusia, termasuk penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Pertama, qaumun ma'ahum siyatun. Suatu kaum yang bersama mereka semeti, ka'adnabil baqar, seperti ekor-ekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang mereka gunakan untuk mencambuk manusia. Maksudnya pemimpin yang zalim, yang mendolimi rakyatnya. Nah, wa illa pada asalnya kita wajib mentaati pemimpin, paham? Dalam hal yang apa? Yang baik. Perkara yang baik, perkara yang ma'ruf wajib. Adapun kalau perkara yang mungkar, perkara yang maksiat, maka kita tidak boleh taat kepada pemimpin, hatta walaupun pemimpin. Dalam hal apa? Dalam hal kemungkaran, kemaksiatan. Nah, dalilnya jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Jadi mentaati pemimpin tergantung ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu hanya pada perkara yang baik. Taat kepada makhluk boleh, tapi dalam perkara yang baik. Paham ya? Dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun dalam perbuatan kemaksiatan terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, pemimpin yang zalim. Dipermisalkan mereka membawa semeti untuk mencambuk manusia, menzalimi rakyatnya, tidak adil, tidak amanah. Nah, seperti itu. Kalau kita jumpai seperti ini bagaimana keadaannya? Sudah kita lewati. Keadaannya kalau antum mampu menasihati empat mata, lakukan. Kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ungkapan yang tepat, yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Itu kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, murasalah, SMS, surat, chattingan misalkan, atau melalui bawahan-bawahannya. Kalau nggak direspon, doa. Paham ya? Jangan pernah lupa atau melupakan apa pemimpin dalam hal doa. Doakan. Karena perkara yang mungkin di benak kita nggak memungkinkan, bagi Allah Taala mungkin. Paham ya? Pemimpin dapat hidayah mungkin nggak? Mungkin. Nah, barakallahu fiikum. Jangan sampai kita apa? Merasa wah masa cuma doa. Jangan menyepelekan doa. Doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Paham ya? Di samping doa itu senjata orang mukmin, ibadah. Ad-du'a huwa ibadah. Doakan pemimpin. Nasallaha an yusliha mulata amrina misalkan. Paham ya? Nah, mulata umurina misalkan. Umara'ana, didoakan. Semoga Allah telah perbaiki pemimpin kita. Seperti itu. Nah, apa kata Imam Fudail Iyad rahmatullah alaih? Yang sering terulang-ulang dinukilkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Nah, barakallahu fiikum. Ayo na'am. Andak ya al-akh Abdurrahman. Ayo.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Law 'alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, misalnya doaku ini akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Bayangkan itu. Karena pentingnya, betapa besarnya kebaikan pemimpin. Kalau pemimpin baik, insyaallah rakyat juga baik, insyaallah. Tapi kalau para pemimpinnya, para pejabatnya suka korupsi, suka mendolimi, rakyatnya nggak jauh beda. Jadi antum nggak usah tertarik orang-orang yang turun di jalanan teriak-teriak turunkan harga minyak, paham ya? Atau turunkan harga, barakallahu fikum makanan atau ini dan itu. Kenapa? Dilarang korupsi. Karena bawahan-bawahan pemimpin itu juga banyak yang korupsi gitu loh, paham ya? Nah, seperti itu. Jadi untuk baiknya pemimpin di antara doa barakallahu fik, terus kita dakwakan tauhid, paham ya? Dengan berjalannya waktu biidznillah banyak orang yang mengenal tauhid, mengenal agama dengan benar, sehingga barakallahu fikum dengan itu nanti biidznillah azza wajalla banyak di antara mereka yang mendapatkan hidayah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa. Paham ya? Jangan lupa doa. Yang kedua ini fitnah yang ngeri besar ini ya. Makanya ancamannya juga berat. Yang kedua, wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bayangkan, wanita berpakaian tapi telanjang. Bukan berarti dia enggak berpakaian. Pakaian dia pakai, cuman telanjang. Kenapa dikatakan telanjang? Karena pakaiannya pertama mungkin tipis sehingga menampakkan apa? Anggota tubuhnya, paham ya? Atau pakaian yang sempit sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, itu dinamakan telanjang. Paham ya? Masih menampakkan postur bentuk tubuhnya walaupun berpakaian, itu dicap dengan telanjang. Para wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang mumilat, yang mereka cenderung kepada kaum lelaki, menggoda, merayu, membujuk. Ma'ilatun, apa ya? Mumilatun, mereka membuat para lelaki tertarik. Ma'ilatun, mereka cenderung kepada para lelaki. Paham ya? Untuk menggoda, menarik perhatian, merayu, membujuk. Di antaranya apa? Memakai wangi-wangian. Paham ya? Memakai wangi-wangian juga termasuk apa? Ketika para wanita keluar rumahnya kemudian menggunakan wangi-wangian, termasuk sebab apa? Fitnah juga. Dan bahkan divonis oleh Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fahiya zaniyah ayyuma imra'atin kharajat wa ta'tarrat wa marrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah, atau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Perempuan mana saja, dia keluar rumah dalam keadaan menggunakan wangi-wangian, kemudian melewati sekelompok kaum lelaki biar mencium baunya, bau wangi tadi itu, maka perempuan tersebut divonis sebagai fahiya zaniyah, penzina. Bayangkan itu. Jangan sampai kita ridho ibu kita, saudari kita keluar pakai wangi-wangian kemudian dibilang penzina. Siapa yang vonis ini? Siapa? Rasulullah SAW. Karena betapa apa? Betapa sayangnya pada umatnya, jangan sampai terjerumus, terjatuh dalam perkara yang tercela, memfitnah barakallahu fiik. Banyak kan para wanita yang jauh dari ilmu agama yang mereka kalau keluar pakai wangi-wangian, sengaja lewat di depan laki-laki biar tercium bau wanginya. Fahiya zaniyah. Maka perempuan tersebut adalah penzina. Nah, terus bagaimana solusi yang terbaik? Solusi yang terbaik kalau perempuan enggak usah pakai wangi-wangian kalau keluar rumah. Sampai-sampai disebutkan para ulama, minyak wanginya perempuan itu nampak warnanya, baunya tersembunyi. Paham maksudnya? Nah, maksudnya itu kalau keluarnya enggak ada baunya, cuman mungkin warna nampak gitu loh. Paham ya? Nah, itu berarti menunjukkan kinayah bahwasanya perempuan tuh ketika keluar rumah semaksimal mungkin jangan pakai wangi-wangian. Paham ya? Jangan pakai wangi-wangian karena ancamannya berat. Nah, kita lihat sini. Mumilatun ma'ilat, keadaan mereka sudah berpakaian tapi telanjang, mumilat, menarik perhatian kaum lelaki. Ma'ilat, cenderung menggoda, membujuk para lelaki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilah, kepala-kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Paham ya? Yang condong atau miring. Nah, kepala mereka bagian punuk-punuk unta yang miring, yang condong. Sebagian mereka menjelaskan dari para ulama, seperti zaman sekarang, di daerah-daerah luar sana yang mereka menggunakan jilbab atau kerudung yang terkadang pakai rambut palsu. Paham ya? Rambut palsu yang dinaikkan itu sehingga nampak kepalanya ngetinggi itu. Wah, itu. Sebagian ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga ada yang menafsirkan jalannya berlengok-lengok, sehingga memfitnah kaum lelaki. Paham ya? Memfitnah kaum lelaki. Dan itu semuanya juga enggak diperbolehkan.
memakai rambut palsu juga kena laknat kan itu. Nah, kemudian apa? Berjalan berlengkok-lengkok fitnah kaum lelaki juga termasuk perbuatan dosa. Ya enggak? Nah, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Sebutkan dalam hadis itu ya, Allah Ta'ala melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang disambung. Dua-duanya kena laknat. Jadi memakai rambut palsu, biasanya orang-orang mau pernikahan itu ya, rambut sambungan itu dikondisikan. Jangan. Paham ya? Kena laknat dua-duanya, nyambung kena laknat, yang disambung juga kena ancaman laknatan itu. Naam. Kita lihat bagaimana keadaan perempuan tersebut berpakaian tapi telanjang, la yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha. Para wanita tadi tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Bayangkan, mencium baunya aja tidak. Padahal apa? Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Rawahu Muslim. Padahal baunya itu bisa dijumpai. Dari apa? Dari barakallahu fikum jarak perjalanan sekian dan sekian. Bayangkan itu. Jadi enggak sembarangan ini ya, ancamannya berat. Nah, makanya kita wajib untuk apa? Menutup aurat para wanita. Dan jangan sampai kita biarkan saudari kita, barakallahu fikum, kemudian istri kita, mereka keluar rumah dalam kondisi memakai pakaian yang tipis, pakaian yang ketat, pakaian yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya sehingga memfitnah kaum lelaki. Karena fitnah yang paling besar melanda kaum lelaki bukan laki-laki, perempuan. Datang dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dan hadisnya siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Paham ya? Nah, berarti apa barakallahu fik, harus waspada, hati-hati. Itu bukan sembarang wanita, paham ya? Hampir semua wanita yang mereka pakaiannya tidak syar'i itu memfitnah barakallahu fik. Nah, kemudian juga disebutkan dalam hadis yang sahih, hadisnya Uqbah bin Amir muttafaqun alaih, suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, iyyaka waddukhula 'alan nisa. Hati-hati kamu, waspada masuk ke ruangan wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya ada yang bertanya, faqala rajulun minal ansar, berkatalah salah seorang dari kalangan Ansar, ya Rasulullah, afaratul hamwa, bagaimana pendapat engkau tentang ipar? Ipar padahal. Ipar kan kalau orang awam kan termasuk kayak kadang kayak saudara sendiri gitu loh ya. Berduaan, ngobrol, bercanda. Ternyata ipar itu apa? Alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Kenapa kematian? Karena orang sudah menganggap itu saudara sendiri, saudari sendiri, sehingga terkadang berduaan, ngobrol, belajar bareng, bahkan wal'iyadzubillah sampai terjadi pada perzinaan, perselingkuhan. Bayangkan itu. Nah, ipar adalah kematian. Paham ya? Tentunya kalau kita yang bicara berarti ipar perempuan. Paham ya? Nah, itu dibalik pun enggak masalah. Misalkan barakallahu fikum, kalau laki-laki berarti sama perempuan itu. Maksudnya itu yang diinginkan. Paham ya? Nah, kita dilarang masuk ke ruangan wanita yang bukan mahramnya. Ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ipar?" Ipar kematian. Ipar adalah kematian. Alhamu al-maut. Di situ barakallahu fi, kalau kita perhatikan mubtada khabar, bentuknya apa? Khabarnya pakai al. Nah, alhamu al-maut berarti apa? Ipar itu benar-benar kematian, benar-benar memfitnah. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Kemudian juga fitnah Bani Israil. Fitnah apa yang pertama kali melanda Bani Israil? Fitnah wanita juga. Datang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa." Syahidnya mana? Fattaqud dunya wattaqun nisaa. Hati-hati kalian, waspada kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena fitnah pertama kali yang melanda Bani Israil fitnah wanita. Jadi jangan bermudah-mudahan ya. Ngeri barakallahu fiik. Naam. Fitnah wanita sangat berbahaya sekali. Jadi bagi para pemuda yang sudah siap untuk apa? Berkeluarga atau menikah, segera. Jangan ditunda-tunda. Paham ya? Karena hadisnya sahih muttafaqun alaih. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj."
Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Paham ya? Artinya apa? Artinya, wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, nikahlah. Karena dengan pernikahan bisa menundukkan pandangan, lebih bisa menjaga kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu, puasa. Karena puasa itu sebagai tameng. Paham ya? Benteng. Nah, itu kesimpulannya apa? Karena betapa dahsyatnya fitnah wanita. Nah, kemudian kenapa para wanita disuruh berhijab? Berpakaian syar'i. Nah, barakallahu fikum, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus taati. Paham ya? Jangan sampai para wanita justru memilih, nah barakallahu fikum, panasnya neraka daripada panas dunia. Mungkin mereka banyak yang berhujjah, banyak yang berdalilkan, banyak yang beralasan panas, ya enggak? Panas. Udara enggak masuk, enggak enak kalau bersadar, enggak enak kalau berjilbab, panas sekali. Panasnya neraka lebih panas daripada panas yang dirasakan di dunia tadi itu. Paham ya? Nah, karena panasnya di dunia yang dirasakan itu baru satu bagian daripada bagian panas di neraka berapa? Kemarin? Berapa? Berapa? 1 banding berapa kemarin? Panasnya di dunia ini bagian dari panasnya yang ada di neraka berapa kemarin? 79 70 na'am. Jadi menunjukkan bahwasanya panasnya luar biasa. Paham ya? Tapi ingat, panas di neraka lebih panas lagi. Kalau cuman sekedar barakallahu fik berhijab syar'i, kemudian bercadar menutupkan wajahnya, berpakaian syar'i longgar, luas, lebar. Nah, panas sementara di dunia tidak masalah, tapi di akhirat insyaallah aman. Nah, mana ayat yang menjelaskan wajibnya berhijab? Dan ulangi berkali-kali ini. Nah, barakallahu fikum ihsan, ayat berapa, surat apa itu? Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, seluruhnya, luas, longgar, lebar, warnanya warna gelap, bukan warna yang menarik perhatian kaum lelaki. Paham ya? Nah, tujuannya dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Tujuannya agar tidak diganggu dan mudah dikenal. Ya. Tujuannya itu biar enggak diganggu dan mudah dikenal. Sekarang kalau perempuan-perempuan pakai jilbab mini pendek, masih diganggu atau tidak? Diganggu. Paham ya? Laki-laki yang rusak, laki-laki yang nakal masih mengganggu. Tapi kalau bercadar, luas, longgar, lebar, warna gelap, bercadar, orang mau ganggu takut. Wah, itu ninja itu. Tahu yang ngeri. Paham ya? Jangan-jangan, nah itu. Paham ya? Nah, lebih aman barakallahu fiik, menunjukkan bahwasanya penjagaan syariat ini terhadap para wanita sangat ketat. Paham ya? Agar apa? Tidak memfitnah kaum lelaki dan agar tidak menjadi sumber fitnah. Paham ya? Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Beliau mengurangi 3 kali. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya yang paling terbaik adalah menjauhkan diri dari fitnah, bukan menjerumuskan diri dalam fitnah. Ini lihat ini ya. 2 kelompok, 2 jenis, 2 macam orang inilah yang mendapatkan ancaman neraka barakallahu fiik. Pertama, pemimpin yang zalim, kedua, wanita yang tidak berpakaian dan pakaian syar'i. Yang mereka apa? Nah, barakallahu fiikum, berpakaian tapi telanjang, memakai pakaian tipis, pakaian yang barakallahu fikum ketat atau yang semisalnya. Ancamannya apa tadi? Perempuan model seperti tadi itu tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga wal iyad billah. Kita lihat bawahnya. Qala al-mu'allif wa saballahu kasiyatun 'ariyat bi an taktasi ma la yasturuha fa hiya kasiyatun wa hiya fil haqiqah 'ariyatun misal man taktasi as-sawb ar-raqiq alladhi yasifu basharataha aw as-sawb ad-dayyiq alladhi yubdi na'am taqati'a khalqiha. Nah, kita lihat dulu.
Berpakaian tapi telanjang maknanya apa? Bi antak tasima la yasturuha, yaitu dengan dia berpakaian dengan pakaian yang tidak bisa menutupi auratnya. Paham ya? Nah, fahiya kasiyah, dia berpakaian, wahiyya fil haqiqah, padahal dia pada hakikatnya ariyatun, bayangkan ini. Berpakaian tapi pada hakikat telanjang. Pakaian yang apa seperti ini berarti? Kita lihat. Misal seperti man taktasis saub ar-raqiq, seperti wanita yang berpakaian tipis. Pakaian dia pakai, teman tipis pakaiannya. Alladhi yasifu basyarataha, yang masih menampakkan apa kulitnya, menggambarkan warna kulitnya. Fitnah atau tidak? Fitnah. Nah, awis saub ad-dayiq, atau pakaian yang walaupun tebal tapi sempit. Pakaiannya tebal tapi sempit. Alladhi yubdi, yang masih menampakkan taqati khalqiha, yaitu yang masih menampakkan apa? Potongan-potongan lekuk-lekuk tubuhnya. Misal azizataha, seperti apa? Pantatnya. Azizah artinya pantatnya, wasa'idaha, atau seperti na barakallahu fikum, betisnya, na barakallahu fikum, atau lengannya, betis, lengan, paham ya? Ini semuanya menunjukkan bahwasannya apa? Berarti belum tertutup. Nah, belum tertutup. Menunjukkan walaupun tebal tapi sempit sama aja. Nah, tipis walaupun longgar juga sama. Kenapa? Karena intinya bagaimana caranya tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Paham ya? Seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi jangan sampai ada di antara keluarga kita yang masih seperti keadaannya. Kalaupun ada, terus kita sampaikan nasihat-nasihat semampunya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum, hafizakumullah. Kita lihat lagi di sini. Ma'ilatun mumilat, apa maknanya? Wa qila ma'ilatun linar rijal, cenderung. Nah, barakallahu fikum, condong kepada para lelaki, mumilatun lahum, yaitu menggoda, membujuk para lelaki biar tertarik. Dengan apa? Bima yubdina min zinatihinna wa ghariha. Dengan apa-apa yang mereka nampakkan dari perhiasan tubuh mereka, perhiasan diri mereka dan yang selainnya, menampakkan bagian tubuhnya, lekuk-lekuk tubuhnya, paham ya? Pakaian yang tipis, pakaian yang transparan, pakaian yang ketat, menampakkan apa? Potongan-potongan barakallahu fikum tubuhnya, wal iyadu billah. Nama seperti itu. Ashabus siyad. Siapa itu ashabus siyad disebutkan sini? Ashabus siyad fahum ghilmanu wali surtah, yaitu anak buahnya penguasa. Paham ya? Biasanya yang bertindak serampangan biasanya anak buahnya biasanya. Kalau penguasanya mungkin dia standby di kantornya, standby di pusatnya misalkan, tapi anak buahnya itu yang kadang barakallahu fikum yang ditugaskan untuk apa? Terjun langsung. Paham ya, seperti itu maksudnya. Naam. Al-bukht. Apa itu al-bukht? Naam, ka'atmatul bukht. Al-bukhtu al-unsa minal jimal. Yaitu apa? Barakallahu fikum, unta betina. Unta betina. Nah, ada punuknya itu yang kalau berjalan unta ada punuk kan berlengok-lengok itu. Dipermisalkan perempuan tersebut memfitnah laki-laki dengan berjalan apa? Berlengok-lengok. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Zaman sekarang zaman fitnah yang harus hati-hati, waspada. Nah, barakallahu fikum, terkhususkan ketika tidak ada keperluan yang sangat ya kita harus hati-hati, jangan barakallahu fikum sering keluar-keluar yang kira-kira tidak ada keperluan yang sangat, barakallahu fikum. Karena fitnahnya ngeri, semakin ngeri. Semakin ngeri, semakin hari semakin mengerikan. Mulai dari pakaian-pakaian para wanita bagaimana, kemudian juga zaman sekarang sudah berani wanita-wanita mungkin menyapa, ya kan? Mengajak bicara, ngajak ngobrol. Hati-hati, barakallahu fikum. Fitnahnya ngeri, fitnah wanita. Kemudian barakallahu fikum, hadis yang tadi sudah kita baca. Berikutnya kesimpulannya hadis tadi apa? Dua kelompok atau dua jenis, dua macam orang yang divonis termasuk penduduk neraka. Ancamannya adalah neraka. Yang kedua, adhiyatul jar, yaitu mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga. Mengganggu dengan ucapan, dengan perbuatan, semuanya tidak diperbolehkan. Paham ya? Semuanya tidak diperbolehkan. Mengenai sufur tadi, sufur, barakallahu fikum, bisa diartikan juga para wanita yang safar, bepergian. Tapi tentunya dengan catatan ketika bepergian tanpa mahram atau yang semisalnya, karena termasuk dosa. Karena sudah kita lewati pembahasannya ya.
la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Itu sufur maknanya juga bisa diartikan apa? Para wanita yang suka safar tapi tanpa mahram. Nah, kalau dengan mahramnya enggak ada iskal. Kita lihat lagi berikutnya barakallahu fikum, adhiyatul jar, mengganggu tetangga. Ini juga hati-hati barakallahu fikum. Tetangga itu macam-macam. Paham ya? Mengganggu dalam artian ya mungkin mengganggu dengan perbuatan, dengan ucapan atau yang semisalnya. Kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejelekannya. Jadi orang yang tetangganya tidak merasa aman dari orang tersebut, dari kejelekan orang tersebut, maka orang tersebut tidak masuk surga. Paham ya? La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Bawa'iqah itu adalah asrar. Paham ya? Artinya apa? Artinya tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Mengganggu dengan suara. Taruhlah antum bertetangga, kalaupun antum nyetel suara murotal, ya jangan terlalu keras sekali. Mungkin tetangganya lagi posisinya enggak senang mendengar misalkan. Antum keraskan pakai barakallahu fikum pengeras suara misalkan, antum hadapkan ke tetangganya jangan. Atau taruhlah antum punya ayam, tetangganya lagi panen padi misalkan, dijemur depan rumahnya, jangan ayamnya dilepas dari kandangnya biar nyari makan katanya. Jangan, itu ganggu juga. Termasuk ganggu karena biasanya kalau hidup bertetangga di masyarakat kan seperti itu. Ada yang panen padi dijemur di depan rumah. Lah antum sebagai seorang yang paham dan juga mengerti ajaran agama yang benar, punya ayam, ketika posisi seperti itu ya jangan dilepas di situ. Wah, kesempatan nyari makan ayamnya. Ganggu. Paham ya? Itu termasuk ganggu juga. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi upayakan semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu tetangganya, tidak dengan perbuatan, tidak pula dengan ucapan-ucapan. Naam. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis termasuk kesempurnaan keimanan seorang apa? Nah, barakallahu fikum, adalah apa? Memuliakan tetangganya. Ya kan? Memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Naam. Kita lihat bawahnya itu hadisnya riwayat Muslim, al-bawa'iq jam'u ba'iqatin wa hiya al-ghailah. Al-ghailah itu asyarr. Wadahiyah, dahiyah itu musibah. Wal fatak sama. Paham ya? Artinya apa? Bawa'iq itu jamak dari ba'iqah yang artinya adalah al-ghailah, kejelekan, syarr. Berarti kalau bawa'iqah itu asrar. Paham ya? Kejelekan-kejelekan. Wadahiyah musibah. Musibah, bencana, petaka. Nah, jadi seorang tetangga tersebut enggak merasa aman dari bencana atau petaka yang dilakukan oleh orang tersebut. Faham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Fihi tahdhirun 'azim min adal jar bi kulli tariqin min fi'lin aw qawlin. Di dalamnya ada peringatan yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Dari apa? Dari perbuatan mengganggu tetangga dengan berbagai macam cara dan bentuknya, baik dengan perbuatan atau dengan ucapan. Paham ya? Jadi pastikan jangan pernah mengganggu tetangganya. Disebutkan dalam hadis juga, kalaupun seandainya antum masak, suruh perbanyak kuahnya, dibagikan ke tetangganya. Walaupun taruhnya enggak ada dagingnya, kuahnya kasih enggak masalah juga. Intinya kan dapat apa? Dapat barakallahu fikum baunya atau dapat juga rasanya walaupun cuma kuah. Nah, itu sekedar apa? Sekedar motivasi bahwasanya tidak boleh kita mengganggu tetangga. Nah, berikutnya barakallahu fikum an-namimah. An-namimah, apa artinya namimah? Adu domba. Paham ya? Mengadu domba. Nah, membikin permusuhan. Kalau bahasa Arabnya kemarin apa definisinya? Sudah kita lewati berkali-kali. Apa itu definisi an-namimah? An-namimah itu hiya. Ayo definisi an-namimah sudah kita lewati. Al-akh, antum ingat enggak al-akh? Ayo naqlul kalam bainan nas ala jihati al-ifsad. Nah, artinya apa? Menukilkan ucapan-ucapan di antara manusia dengan tujuan untuk membuat kerusakan.
Paham ya? Nah, nanti tujuannya itu. Ya, si A dengan si B awalnya akrab. Paham ya? Jual beli lancar, bisnis nggak ada halangan. Datang si C. Si C ini namam, tukang pengadu domba dia. Nah, barakallahu fikum. Datang si C kepada si A. Si A kata si B, ente itu dibilang kepalanya botak katanya. Paham ya? Kemudian si C datang ke si B. Si B kata si A, ente kalau berjalan pincang kakinya. Nah, akhirnya bermusuhan mereka. Permasalahan seperti itu pada awal mulanya. Bermusuhan, ketemulah si A dengan si B. Ngam si B kata antum anak gini. Nah, akhirnya bermusuhlah mereka berdua. Itu kalau dari sisi fisik. Kalau dalam masalah perdagangan berjual beli kadang memfitnah karena kalah bersaing misalkan. Paham ya? Nah, si A, si B, si C sama-sama jualan bakso. Cuman baksonya si A sama si B ini larisnya luar biasa. Karena rasanya pas, harganya murah. Banyak isinya. Paham ya? Si C ini kalah bersaing dia. Datanglah si C untuk mengadu domba si A. Si A kata si B, bakso antum itu bikinnya dari daging babi. Wah, marahlah si A kepada si B. Si C datang ke si B. Kata si A itu daging bakso antum itu bikinnya dari daging tikus. Wah, akhirnya si A dan si B marah mereka. Baku hantam situ. Sebabnya si C namanya namam pengadu domba. Paham ya? Nah, itu ancamannya berat. Kita lihat ini ancamannya. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari hadis Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga pengadu domba. Namam itu sighah mubalaghah fa'al, berarti tukang pengadu domba. Bukan sekali dua kali. Memang dia kerjaannya itu. Naqlul kalam bainan nas ala jihati al-ifsad, itu definisinya. Menukilkan kalam, ucapan di antara manusia dengan tujuan untuk membuat kerusakan seperti itu. Nah, wal iyadu billah. Ingat kisah Rasulullah ketika lewat di area makam, ya enggak? Ternyata Rasulullah diperlihatkan ada dua kuburan yang sedang diazab. Ya kan? Kemudian beliau mengambil pelepah korma, beliau bagi dua. Ditantapkan di masing-masing kuburan. Ternyata apa salah satunya? Wa kana yamsi bin namimah. Dulunya di dunia suka ngadu domba. Kita kondisikan ya, jangan sampai ada di antara kita ya, barakallahu fiik. Nah, karena mengadu domba ini kelihatannya tipis, nah barakallahu fiik enggak terasa tapi berbahaya sekali. Nah, efeknya itu berbahaya sekali, bisa membuat permusuhan. Kita lihat berikutnya, barakallahu fiikum. Qati'atur rahim. Ini yang terakhir, disimak baik-baik ya. Atau hadis yang pertama ada catatan kakinya itu ya. Naam. Wa qala an-Nawawi fil Adhkar, berkata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, al-ghibatu wan namimatu muharramatan bi ijma'il muslimin. Ghibah, ngerumpi tahu ngerumpi ya? Tahu ngerumpi antum? Al-akh, tahu ngerumpi? Tahu ngerumpi antum? Ngerasani. Ghibah, bicarakan apa? Aib orang lain di antaranya ya. Nah, wan namimah mengadu domba, dua-duanya diharamkan secara ijma' kaum muslimin. Sepakat sudah. Wa naqal Qurtubi fi tafsirihi al-ijma' ala annaha minal kaba'ir. Dan Imam Qurtubi menukilkan dalam tafsirnya ijma' sepakat para ulama bahwasanya perbuatan tersebut termasuk dosa-dosa besar. Nah, jadi harus waspada, hati-hati ya, barakallahu fiik. Karena biasanya kalau yang ghibah bukan mengharuskan, tapi biasanya perempuan biasanya. Tapi enggak mengharuskan ya. Nah, ma'rufnya perempuan, sudah sendirian di rumah didatangi tetangganya, tolong rambutnya dihilangkan kutunya katanya, sama-sama mencari kutu itu ya. Itu sampai 1 jam lebih itu, 1 jam itu ngobrol ambil ngerumping. Tetangga sebelah itu kalau masak nggak pernah bagi-bagi. Oh iya, tetangga sebelah itu juga kalau jualan apa mahal semuanya. Minyak goreng ditimbun lagi mahal-mahalnya. Wah itu ngerumping. Nah biasanya ya, tapi laki-laki pun juga tidak berarti apa? Bukan berarti enggak terjatuh, waspada juga. Ngerumpi, ngerasani, ghibah, ini sangat berbahaya sekali. Ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu dengan perkara yang dia membencinya. Nah, yang terakhir, qati'atur rahim, memutus hubungan silaturahmi. Memutus hubungan silaturahmi. Nah, barakallahu fikum termasuk sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka wal iyadu billah. Nah,
Jadi kita sebagai seorang sunni salafi hindari hal seperti ini, apalagi memutuskan hubungan dengan orang tua gara-gara permasalahan apa? Permasalahan dunia. Gara-gara permasalahan pribadi misalkan, sampai la kalam wala salam wala SMS wala nelpon wala tanya bagaimana kabarnya wala ziarah wala berkunjung. Hati-hati. Orang tua itu tanpa orang tua antum mungkin enggak ada. Kita bukan antum, kita enggak ada tanpa orang tua, ya enggak? Nah, maksudnya bagaimana? Secara global kita semua tanpa orang tua kan enggak ada, kecuali dengan izin Allah Taala itu. Nah, karena mau enggak mau antum atau kita ada orang tua, ada bapak, ada ibu, kan itu. Secara global seperti itu kan? Nah, barakallahu fikum. Makanya jangan pernah memutuskan hubungan silaturahmi. Paham ya? Taruhlah antum sunni salafi punya saudara yang beda aliran, punya saudara yang beda agama misalkan, dalam hal masalah dunia itu lain pembahasannya. Orang tua antum kafir, wal'iyadzubillah, orang tua kita non Islam misalkan, wal'iyadzubillah, dalam hal dunia tetap ada yang dikenal dengan apa? Menyambung hubungan silaturahmi di situ. Dunia. Ingat-ingat ya, dunia. Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman itu apa? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu dalilnya kuat sekali itu. Kalau kedua orang tuamu nyuruh engkau untuk berbuat syirik, jangan taati. Tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik, walaupun beda agama. Paham ya? Ziarah, berkunjung, kita kasih makanan atau kita tanya kabarnya, didoakan semoga mendapatkan hidayah. Mendoakan orang kafir dengan hidayah boleh. Yang enggak boleh itu mendoakan orang kafir sudah mati dengan ampunan. Ya Allah, ampunilah Mbah Fulan, Mbah Alan, dia dulu agamanya bukan Islam. Enggak bisa sudah kalau sudah mati. Tapi kalau masih hidup didoakan hidayah, dia mendapatkan hidayah. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Kemudian hadis yang lain apa? Hadisnya Asma bintu Abi Bakrin. Sudah kita lewati berkali-kali ya. Bagaimana kisahnya? Asma bintu Abi Bakrin didatangi ibunya. Yang ibunya waktu itu agamanya belum Islam. Langsung Asma bintu Abi Bakrin minta fatwa kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Minta fatwa. Nah, tentang apa? Tentang ibunya yang berkunjung, yang berziarah tadi itu. Paham ya? Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya. Wa hiya musyrikah apa asilu ummi? Dengan semakna itu ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku berkunjung dalam keadaan dia masih musyrikah. Apakah boleh aku menyambung silaturahmi untuk ibuku tadi? Apa kata Rasulullah SAW? Naam, sili ummat. Iya, sambunglah silaturahmi untuk ibumu. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, kaitannya dengan masalah silaturahmi ini tidak putus. Ketika meninggal dunia, barakallahu fikum, Rasulullah pernah minta izin kepada Allah Ta'ala untuk mendoakan ampunan buat ibunya. Ampunan ibunya ya. Nah, diizinkan enggak? Diizinkan enggak? Enggak diizinkan. Tapi mengunjungi kuburannya, ziarah kubur diizinkan. Karena ziarah kubur tujuan yang paling utama apa? Pengingat kematian. Pahamnya tidak harus mendoakan. Nah, kita lihat sini, An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Kisah yang ma'ruf, kisah apanya Abdurrahman tentang apa? Kisah yang ma'ruf tentang Jubair bin Mut'im. Ya, ketika apa? Rasulullah SAW membaca surat At-Tur. Pada waktu itu surat apa? Surat Maghrib. Ayat yang dibaca ayat apa Ihsan? Sehingga beliau langsung tersentuh hatinya dan masuk Islam. Ayat yang mana yang dibaca Rasulullah waktu itu? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, ketika sampai ayat tersebut langsung Jubair bin Mut'im mengatakan kada qalbi an yatir, hampir hatiku terbang. Saat itu pula apa? Langsung Allah Taala berikan hidayah masuk Islam. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Paham ya? Ancamannya berat, barakallahu fiik. Jangan sampai antum atau kita memutuskan hubungan silaturahmi, terkhususkan bagi keluarga kita, ibu, bapak. Paham ya? Apalagi ibu. Ibu itu sangat luar biasa. Sedihnya ketika antum atau kita enggak pernah berkunjung, wala salam, wala kalam, wala SMS, wala nanya kabarnya. Itu sedihnya luar biasa. Kenapa demikian? Karena siapa yang melahirkan kita? Bapak kita atau ibu kita yang melahirkan kita? Ibu. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?"
Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Paham ya? Nah, kemudian siapa? Baru baru bapakmu. Ketiga, ibu semuanya. Keempat baru bapak. Berarti menunjukkan betapa besarnya perjuangan seorang ibu ya. Kita tentunya jangan sampai melupakan jasa mereka, terkhususkan ketika ibunya masih hidup. Paham ya? Itu kesempatan itu ya. Kesempatan. Coba kalau sudah meninggal, tinggal kenangan saja. Mendoakan mungkin, tapi untuk bertemu tidak. Paham ya? Ketika masih kita hidup kemudian bertemu dengan ibu kita meninggal kan tidak. Tapi doa mungkin. Nah, ketika masih jangan pernah melupakan, datang ketemu, assalamualaikum kaifa haluk ya ummi, bagaimana ibu kabarnya sehat? Seperti itu. Kalau orang Indonesia. Kalau orang Jawa pakai Jawa. Paham ya? Nah, maksudnya sesuai dengan yang dia pahami. Intinya kita janganlah memutus hubungan silaturahmi terkhususnya pada keluarga kita dari itu. Naam. Bapak, ibu dan semisalnya. Qala al-mu'allif wa qati'atur rahim minal kaba'ir. Memutuskan hubungan silaturahmi termasuk dosa-dosa besar. Allahul musta'an. Jadi kita harus waspada, berhati-hati. Walhamdulillah kitab ini sudah kita selesaikan secara global. Ada perinciannya tentunya di kitab-kitab yang lebih tebal daripada kitab ini. Dalam kondisi kita selesaikan ini barakallahu fikum alhamdulillah. Jumlahnya berapa kemarin? 200 hadis ya, 200 hadis. Nah, barakallahu fikum yang sumbernya dari berbagai macam sumber karya Asy-Syaikh Abu Anas Abdul Khaliq Al-Imad. Nah, waffaqahullah. Nah, jadi nanti hari Kamis setorkan hadis yang kita baca tadi itu, semuanya yang mampu, semuanya yang tidak mampu, yang pendek-pendek tidak masalah. Setelah itu nanti kita untuk memasuki hadis yang berikutnya pada pertemuan setelah libur nanti insyaallah. Paham ya, biar kitab baru nanti ya. Nah, jadi nanti kita lanjutkan yang belum selesai, mungkin Mukhtasar Al-Fusul ini dan juga barakallahu fikum Syarah Lum'atul I'tiqad. Nah, yang belum kita selesaikan nanti insyaallah taala. Naam. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.